Maksudnya tertipu? Iya, karena memang malaikat yang tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah, yang tidak tahu takdir mubrumnya Allah, malaikat tidak tahu. 4.000 tahun iblis itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk yang menjadi kepala yang diperintahkan oleh Allah memerangi bangsa Jan yang dulu berada di bumi. Karena dulu yang mengisi bumi ini bukan manusia, tapi bangsa Jan. Dan itu ya sebangsa jin, tapi dia lebih kuat. Mereka berbuat jahat, berbuat kemungkaran. Ya, sehingga oleh Allah diutus di iblis yang dulu namanya Ajajil beserta ribuan malaikat memerangi bangsa Jan. Diperangi, kapalnya iblis. Ya, kemudian dia menjadi sombong. Malaikat tertipu. Dia mau masuk surga, masuk main nyelonong aja, nggak usah permisi, masuk aja. Tahun derajatnya luar biasa tinggi. 4.000 tahun dia mau ibadah di mana saja bisa. Dia mau ibadah di bumi, tinggal turun ibadah. Dia mau ibadah di langit ke-1, tinggal naik. Dia mau ibadah di langit kedua, tinggal naik. Sehingga di dalam kitab-kitab yang lain diterangkan itu berbagai macam julukan ataupun titel gelar yang diberikan oleh malaikat kepada iblis karena saking taatnya kepada Allah. Sehingga ada malaikat yang menjuluki Ajajil ini adalah Al-Abid, seorang yang ahli ibadah. Ada lagi malaikat yang menjuluki, memberikan gelar terhadap iblis ini adalah Al-Wali, orang yang disayang oleh Allah. Kenapa? Karena derajatnya luar biasa ibadahnya. Ya, karena malaikat pun tidak tahu takdir mubarrom yang ada di dalam. Malaikat tidak tahu. Ya, kalau takdir yang ada di Lauhul Mahfuz ya tahu. Ya, tetapi takdir mubaromnya Allah makhluk tidak tahu. Sehingga para malaikat itu tertipu oleh iblis. Dan memang takdirnya iblis Ajajil jadi kutuk, jadi iblis. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan karena dia takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Ibadah iblis luar biasa, ilmu pengetahuan iblis luar biasa. Ya. Tetapi satu kesalahan iblis, takabur dan sombong. Takabur dan sombong. Ketika seorang sudah takabur, ini merembet terhadap dosa-dosa yang lain. Merasa lebih baik, merasa lebih unggul daripada yang lain. Ini sangat bahaya. Dan yang parahnya, ketika seorang takabur, batrul haqqi, dia menolak terhadap kebenaran. Dan ini sangat luar biasa bahaya. Orang yang sudah merasa benar, padahal salah, tapi merasa benar, itu kadang-kadang susah dinasehati, susah diingetin. Kenapa? Karena dia merasa benar. Orang yang merasa benar, akhirnya kemudian menolak terhadap kebenaran, maka selamanya dia tidak akan menjadi benar. Kenapa? Karena dia sudah merasa benar. Buyangnya, tentu buyang. Enggak kamu sih. Wa kafa bi hadhil ayati dalilan ala sarfil ibadah wa luzumil iqbali 'alaiha. Maka cukup dengan ayat ini sebagai dalil untuk memuluskan ibadah dan menghadap tetap ibadah kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati kagak.
Karena orang sudah mati itu sudah ada taklipan, nggak berlaku lagi ibadah. Paling yang ada diibadahin, sholatin, dipuasa, disedekahin, paling itu diajiin. Ya. Jadi jelas ayat ini menjelaskan tentang wajibnya memurnikan ibadah dan istiqomah di dalam ibadah. Maksudnya memurnikan ibadah itu bagaimana? Ya niat lillahi ta'ala saja, semata-mata yang menghamba kepada Allah ibadahnya, bukan karena yang lain, bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena hasil maksud, bukan karena dagang pengen laris, bukan karena pengen sembuh dari penyakit, bukan karena pengen hasil hajat-hajatnya, tidak. Murni ini ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang itu susah kalau tidak ada ilmu. Lu kenapa baca sholawat aja sih? Waduh, supaya dagangnya laris. Kenapa kamu mikir terus la ilaha illallah? Waduh, supaya masuk surga. Ya. La ilaha illallah. Kenapa kamu mikir terus begitu sampai puluhan terus? Akan jadi wali, ya akan jadi wali. Sekarang kan banyak makhluk wali. Aduh, bahaya. Ya, karena sesuatu itu harus sesuai peraturan, harus sesuai dengan ilmunya. Ini kan ada orang sekarang kan udah ngaku-ngaku jadi wali kan. Bisa langsung telepon sama Allah. Ada orang yang mengaku bisa video call dengan malaikat Jibril. La ilaha illallah. Gitu. Kalau seandainya tidak ada dia, maka matahari ini tidak akan menyinari bumi lagi. Waduh. Ya. Kalau dia misalkan selama masih hidup, maka jamaahnya hidup. Kalau dia sudah mati, jamaahnya bakal ada hidup. Kan udah tidak sesuai dengan aturan. Ya. Apalagi pakai peci hitam haram itu. Pakai peci hitam haram, harusnya pakai merah putih aja. Aduh, kayak badut. Iya benar. Ini bahaya. Jadi harus tetap ibadah dan memurnikan ibadah. Makanya fa'azib bi amrayn, maka alangkah mulianya dua perkara ini, ilmu dan ibadah. Dan itulah yang dimaksud diciptakannya langit, bumi ini, ya, diciptakannya manusia, diciptakannya jin, semuanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Wajib beribadah kepada Allah. Maka fahaqqun lil 'abdi alla yashtagilla illa bihima. Maka hak bagi seorang hamba janganlah dia menyibukkan diri kecuali dua perkara tersebut: belajar dan beribadah, belajar dan beribadah. Ayo belajar dan ibadah, ilmu dan ibadah. Saya mah kerja, kiai cari nafkah, kerjanya harus diiringi dengan ilmu, diniatkan untuk beribadah kepada Allah, ya. Karena kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, anak, istri dulu, istri, anak, dan wajib kita nafkahi ya. Nanti kalau anak itu kan repot. Jadi punya anak sebelum punya istri kan repot itu. Memang kalau bahasa Indonesia suka begitu, ya pulang pergi. Harusnya kan pergi dulu, baru pulang. Ini pulang pergi. Gimana mau pulang? Ini kalau dia belum pergi mana? Aduh, memang kayak seperti itulah. Itu namanya majas bolak-balik. Anak, istri, harusnya istri, anak. Tapi nggak enak ya. Ketika nyebutin, wow, istri anak, aduh repot. Kalau kita mah anak, istri.
Harusnya punya istri dulu baru punya anak. Kalau punya anak dulu belum punya istri, bahaya. Aduh. Cendol neng di kalapakan, cendol neng di kalapakan, kan bahaya. Ya. Jadi maka dengan demikian belajar ilmu agama dan beribadah itu keduanya sama-sama wajib. Maka katakan ya Rasul, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar ilmu agama fariidah, kewajiban terhadap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Fa'lam anna ilma asyraful jawharain wa abdul. Maka apabila kita sudah tahu bahwasanya belajar ilmu agama, beribadah ini adalah perkara yang sangat-sangat wajib terhadap seorang hamba, maka harus diketahui bahwasanya ilmu itu adalah asyraful jawharain, paling mulia kemuliaannya dua intan berlian. Ilmu harus didahulukan sebelum amal. Bahkan wa afdal rumah yang lebih utama. Bahkan kalau kita ngaji dalam kitab Musturiyah dalam keutamaan ilmu, Sayyidina Ali ditanya oleh orang Yahudi. Sayyidina Ali ini luar biasa, seorang yang alim, sehingga Kanjeng Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babullah. Aku ini adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya ilmu. Sehingga orang-orang Yahudi ini gak percaya sama omongan Kanjeng Nabi. Coba kita tanyakan kepada Ali, ya, satu masalah, kalau dia misalkan menjawabnya itu juga berarti ucapan Nabi ini bohong. Itu nanya tentang masalah ilmu, ya. Datanglah seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ilmu dengan harta itu lebih utama mana? Kata Sayyidina Ali, ya al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Kenapa Ali? Karena ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta itu kamu yang jaga harta. Ya, karena ilmu itu bisa menjaga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tetapi kalau harta benda, capek kita jaganya, capek. Ya, udah dimasukin berangkas, dimasukin ke lemari, di dalam kamar kamarnya dikunci, jendela dikunci, masih kurang cukup pakai gerbang, kurang cukup pakai security, kurang cukup juga pakai anjing herder. Anjing herder kurang cukup juga CCTV. Coba, kenapa itu? Karena ngejagain harta. Semakin banyak harta, semakin pusing loh. Aduh. Coba kalau orang tua dulu yang hidupnya masya Allah pas-pasan, nggak pernah nyimpen duit banyak, nggak pernah nyimpen emas banyak, bahkan dapurnya nggak pernah dikunci. Itu tahu kan gagalur, dulu tahu gagalur kan? Itu bawa pada bolong-bolong masuk itu orang. Kalau dulu kan yang rumahnya ke gagalur itu kan nggak diubin. Ya itu kadang-kadang paling masuk melalui gagalur itu, tahu gagalur itu apa gitu gagalur. Tapi enjoy aja, tenang aja. Kenapa? Ya, biarinlah paling juga dia palingnya ini apa namanya main haul gitu lah, mencuri haul, tahu haul, tempat kacar tempat dulu dari itu batu. Jadi enjoy saja. Tapi coba kalau kita punya harta banyak, mobil aja digarasiin, mobil aja ditutupin, digarasiin, udah gitu. Apalagi kalau di sini, di masjid aja ada yang maling, kan repot. Padahal CCTV tidak ada. Ya Allah, yang seperti itu. Nah kemudian datanglah di orang Yahudi. Baik kali, ada ilmu afdalu minal mal. Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Iya. Kenapa alasannya? Sampai kata Sayyidina Ali, seandainya dia 100 orang, 1000 orang, ya, kalau dia bertanya seperti itu, maka aku akan jawab dengan jawaban yang berbeda.
Ilmu itu kalau kita membawa ilmu enteng, tapi kalau harta benda berat. Bawa ilmu enteng. Orang yang pintar itu kemana-mana ya enteng lah. Tapi coba kalau orang bawa harta benda berat. Aduh, bawa semen satu sak aja berat. Bawa apa berat lah. Coba ilmu, aku tenang aja. Oh gitu. Jadi maka diutamakan itu adalah ilmu. Sehingga kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fadlal alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya kelebihan, keutamaan seorang alim, orang yang berilmu terhadap orang yang ibadah, orang ibadah tapi beralim. Kafadli itu sebagaimana unggulnya aku, ala adna rajulin min ummati, atas laki-laki yang paling rendah dari umatku. Kan sangat jauh berbeda. Seorang alim, ahli ibadah, dia itu lebih utama daripada seorang alim yang bukan alim. Itu bandingannya seperti lebih unggulnya kanjeng Nabi dari laki-laki yang paling hina dari umatnya. Jadi bisa dibayangkan betapa mulianya ilmu agama ini. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Tetap ada kelebihan orang yang benar. Katakan Nabi, waqad nazratun ilal 'alimi ahabbu ilayya min ibadati salatin syiyamiha wa qiyamiha. Satu kali lihat saja terhadap alim, satu kali kita melihat terhadap orang alim, orang yang berilmu, ya, itu lebih aku cintai daripada ibadah 1 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Cukup melihat. Tapi kadang-kadang kalau yang ekstrim itu dipahami, ya nggak usah lagi, cukup lihat aja dia. Kan itu stres juga tuh orang. Ya, itu kalau orang-orang sekarang kan pikiran cuma begitu, serampangan, menafsirkan hadis serampangan. Ini menceritakan tentang keunggulan seorang alim ulama. Melihat terhadap alim ulama, katakan dengan itu lebih aku sukai daripada ibadah sunnah, siangnya puasa, ya, malamnya tahajud. Daripada ibadah sunnah surah 1 tahun. Jadi luar biasa. Makanya pangkat alim ini bukan pangkat-pangkat yang kecil, ya. Tapi kadang-kadang orang menyalahgunakan alim, menyalahgunakan kata ulama. Ulama dipakai bisnis, kiai dipakai bisnis, ya. Karena dia mentang-mentang banyak jamaah, kemudian anu-anu ini yang bahaya. Ya. Bahkan satu kali katakan Nabi, ala adulluku ala asrafi ahli jannah. Apakah aku tidak tunjukkan kepada kalian ala asrafi ahli jannah, orang yang paling ahli surga, yang paling mulia? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, semua ya Rasulullah. Kalau kanjeng Nabi mengatakan, hum ulama umat, mereka adalah ulama-ulama umat. Tidak ada lagi titel yang tinggi selain pangkat Nabi dan Rasul, sesudahnya adalah ulama. Bahkan dalam satu hadis yang lain kanjeng Nabi mengatakan, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Bahkan dalam hadis yang lain dalam kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, man zara'ani man fakana mazaroni, barang siapa yang berziarah ke alim ulama, maka seolah-olah dia ziarah kepadaku. Barang siapa yang bersalaman kepada alim ulama,
ternyata dia bersama para nabi dan rasul. Ya Allah. Ya. Ulama yang mana dia? Dia ulama akhirah. Ulama akhirah itu ulama yang mana? Ulama yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Bukan ulama yang mengajak kepada dunia. Bukan ulama yang mengajak terhadap keburukan. Bukan. Tapi ulama akhirah itu ulama yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Artinya memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, ini sekarang banyak ulama tapi ulama-ulamaan ini. Apalagi yang biasa ikut ngerayain Natal kemarin, waduh ceramah di gereja musik langsung keblak. Ini malu-maluin banget. Joget biasa di gereja. Ya Allah. Atau mendingan ada anak itu tuh yang viral. Saya lihat itu pas waktu Natalan dia nyanyinya selawat kepada Nabi itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, jadi artinya sekarang itu ya belajar dan belajar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu di antaranya keutamaan itu. Fabana laka wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaannya bebas. Pak Kiai, saya mau nanya nih Pak Kiai. Ini orang rumah tangga Pak Kiai. Keluarganya, anak-anaknya udah punya anak semua. Nah, istrinya itu meninggal duluan. Nah, setelah lama sekian tahun kan baru suami nyusul. Itu harta peninggalan yang suaminya tuh masih ada dibagikan sama anaknya aja atau sama ahli waris? Misalkan ada keluarga, ya, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada anak, ya. Kemudian ibunya meninggal, istri si bapaknya, begitu. Istrinya meninggal duluan. Istri meninggal duluan, Pak Kiai. Nah, istrinya meninggal duluan, terus sekian lama kan, ya anak-anak udah punya rumah semua lah istilahnya. Anak-anaknya udah pada papan. Terus itu kan rumah itu kan ditempatin orang tuanya tuh. Apa kan setelah bapaknya meninggal dikasihkan anaknya semua tuh sama ahli waris Pak Kiai. Ya sama ahli waris. Ya, atau ahli waris anaknya ahli waris. Ya. Misalkan istrinya meninggal duluan, itu rumah punya istri misalkan karena suaminya cuma 2 orang misalkan. Jadi rumahnya itu rumah punya istri. Begitu istri meninggal, ya dia harus diparoin, dibagi waris, suaminya dapat, anaknya dapat. Suaminya 1/6, sesisanya itu anak-anaknya. Nah sekarang anak-anaknya udah pada mapan semua misalkan. Jadi kemudian bapaknya meninggal, apakah itu diwaris sama anaknya? Diwaris, tinggal bagi-bagi aja. Ya, kalau laki-laki 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Nah kata anak-anaknya nggak usah lah, ini mau dijual aja nanti buat wakafin lah, ini buat kemana kan itu, nggak ada masalah. Oh, jadi waris itu cuma sama anaknya Pak Kiai, bukan taruhlah kan ibunya kan katakanlah pada punya adik tuh, ibaratnya kan. Ibunya. Kan masih adik tuh. Ibunya atau ibunya punya adik-adik kan begitu. Ya itu gimana adik-adiknya ibunya? Adik-adik ibunya itu terhijab oleh anak-anaknya. Terhijab. Ya, gitu. Ya, nanti Bapak Waris yang urusannya nih. Cuma ngurusin harta benda orang lain aja. Ya, jadi terhalang sama anak. Iya. Gimana itu kan memang rumahnya punya suaminya. Ya, si istri mah nggak tahu apa-apa, itu suami, itu punya suaminya. Istrinya meninggal, ya jangan diwaris karena cuma punya suami. Terkecuali kalau memang ada usaha bersama atau dia dulu patungan beli rumahnya, maka itu harus begini. Ya,
Tapi kalau mutlak milik suami mah istri meninggal yang baru diwaris, ya, karena itu mah mutlak punya sebab. Ya, kemudian suaminya meninggal, ada anak-anaknya jadi parti. Ya. Ada mamangnya, ada bibinya terhijab oleh anak-anak. Gitu. Jelas ya? Ya. Dapat itu. Cukup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna syiratal mustaqim. Allahumma inna syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Amin. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.